Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama mad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwah al-wusqa la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini sudah masuk tahun baru ya, 2022. Terasa perpindahan enggak? Oh, wajah kantu sudah tetangga malam. Wah, ada tercaci ya. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur alhamdulillah sudah bertambah usia 1 tahun. Ibu-ibu mungkin ada yang 50 menjadi 51. Sungguhnya Allah masih memberikan kehidupan buat kita yang kita syukuri. Umur yang masih panjang, dan masuk tahun 2022. Maka ini harus kita introspeksi, harus bermuhasabah, harus dihitung-hitung, harus dihisab. Sebelum Allah menghisab amalan-amalan kita, alangkah baiknya kita yang menghitung-hitungnya. Maka salah satunya kita syukuri nikmat Allah itu nikmat usia. Maka dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya umur, secara nominal, secara jumlah itu bertambah dari 50 menjadi 51. Tapi ibu-ibu, pada hakikatnya itu jatah kita berkurang. Ibu, mungkin uban dulu enggak tuh, kini balah mana buah, ya enggak? Pipi dulu tagang, kinilah menjadi kanduan. Mato dulu jalan, kinilah kabuang. Atau gigi dulu kue apa saja dimakan, kinilah cok makan buah. Itu perubahan. Kalau sudah bertambah, berarti sudah laki ke pintu kebuan. Nah, ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita syukuri.
Orang-orang yang mensyukuri nikmat usia, insya Allah keberkahan diberikan oleh Allah. Keberkahan yang luar biasa. Selawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat. Jadi untuk mendapatkan syafaat diawali di dunia, karena syafaat itu nanti di akhirat. Apa di antaranya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ikut Rasul. Bahkan ketika kita berselawat, itu fadilahnya luar biasa. Mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah pun berselawat kepada kita. Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asra. Barang siapa berselawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. 10 kali kita berselawat, maka Allah akan berselawat berapa, Bu? 100 kali. Jadi kalau ada orang berselawat ketika menyambut tahun baru Masehi, itu lebih rancak dulu kan gitu. Ketimbang yang indah ya. Tapi saya malam tadi lalu setahun. Jam 9 sudah mendoa di rumah orang menikah menuju hari. Tetangga Pak Ali Sabri mungkin ibu tahu mungkin. Pak Ali Sabri ini tahu mengalir orang wak piaman tadi. Pulang alok sini. Ala nelpon orang tak tangkep. Nah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi rahmat Allah kita mendapatkan syafaat, kebaikan-kebaikan. Kenapa? Ketika kita mencintai kekasihnya Allah, Allah pun akan mencintai kita. Nah itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang terjadi akhir-akhir tahun ini senantiasa selalu digadang-gadangkan, selalu diangkat, bahkan ada yang diantuk-antukkan. Lihat tahu diantuk-antukkan? Diadu. Bahkan semuanya ini sudah final, sudah final dia. Tapi karena ada di sini banyak kepentingan, bahkan yang sudah final itu menjadi abu-abu kembali. Nah, maka dari itu ibu-ibu rahmatullah sallallahu, di dalam Islam itu ada toleransi. Nah, kan sini sekarang kan digadang-gadangkan toleransi. Bahkan dicaplah orang yang intoleran kalau tidak melaksanakan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, apa diantaranya ibu rahmatullah? Sebenarnya toleransi di dalam Islam itu luar biasa. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu terhadap manusia, baik itu terhadap hewan, baik itu terhadap tumbuh-tumbuhan, baik itu terhadap makhluk lainnya, itu diajarkan di dalam Islam untuk toleransi. Jadi bukan hanya sesama manusia, tetapi bagaimana dengan makhluk-makhluk lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bertetangga diajarkan oleh Rasul. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangga. Dimuliakan. Ini Islam yang mengajarkan.
Kebersihan diajarkan oleh di dalam Islam. Sekecil-kecilnya itu sudah sampai sebesar-besarnya diajarkan di dalam Islam, termasuklah toleransi. Maka mana umat yang paling toleran itu adalah umat Islam. Jadi salah ibu-ibu rahmatullah sallallahu, ada manusia-manusia yang menyatakan umat Islam itu intoleran. Jadi kalau dulu ibu-ibu itu satu-satu loh kan, oh Islam intoleran, nggak menghargai, tidak menghormati, bahkan lebihnya disebut radikal. Ini payah pula. Kita kadang ikut-ikut dulu. Kalaulah radikal Bapak Ibu rahmat, Ibu rahmatullah, kalaulah intoleran, berarti dari dulu Nabi Muhammad melaksanakannya demikian, intoleran itu. Jadi di dalam Islam Ibu rahmatullah, ada konsep toleransi itu. Ada konsep. Maka Ibu rahmatullah sallallahu, apa di antara toleransi di dalam Islam itu diajarkan oleh Rasulullah SAW yang merunut kepada Al-Quran dan Sunnahnya? Yang pertama adalah al-huriyah al-diniyah, kebebasan di dalam memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Jadi ada ibu di Paso masuk Islam, bu, atau ada ibu memasuk orang lain masuk Islam. Kamu kan bukan orang Islam, masuk aja ke dalam Islam. Ada bu? Kalau enggak kamu dibunuh. Ada? Bahkan sebaliknya ibu-ibu, dia gendong bisa kotak, dia piti agak amplop. Inilah berubah. Nah, ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam itu tidak ada paksaan. La ikraha fid-din. Tak ada paksaan. Itu beragama. Kalaulah ada paksaan beragama, dari dulu dari Nabi Muhammad sudah ada paksaan. Lihat dulu ibu-ibu rahmatullah sallallahu, setelah Nabi Muhammad bisa menundukkan kota Madinah, dia seorang rasul dan juga seorang pemimpin. Di Madinah itu ada agama Majusi, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, dan ada agama Islam. Namun tak pernah Nabi Muhammad memaksakan. Maka sekali lagi kita jangan ikut-ikutan menyatakan pula kita intoleran pula. Nah, toleransi itu. Maka kata Abul A'la Al-Maududi bi rahmatillah, seorang pemikir Islam, seorang teologi Islam, menyatakan apa? Toleransi itu adalah menghargai, menghormati, membiarkan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, orang-orang yang keliru, walaupun kita katakan dia keliru, namun bagaimana? Kita biarkan mereka, kita hormati. Oh, dia tidak seagama dengan saya, biasa saja. Itu yang toleransi sesungguhnya. Oh, tidak sata-sata pula kita masuk ke dalam turuk, bernyanyi pula kita kan, selawat pula. Itu tidak toleransi. Ada tuh bu, ada nampak video satu belum masuk, tidak ada. Maka kita jangan ikut-ikutan. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Dalam Islam tidak ada paksaan. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Katabayyana rusyd minal ghayy. Kalau nampak panah merah itu lah tu. Islam ni ajarannya, agama lain ni ajarannya. Bahkan pada waktu itu di kota Madinah
dinampakkan oleh Rasulullah tidak ada paksaan. Bahkan dia menyayangi, siapa yang dia sayangi? Seorang pengemis buta Yahudi tua. Setiap paginya Nabi Muhammad menyuapkan bubur. Disuapnya bubur. Meninggallah Nabi Muhammad, wafat, digantikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah mertua dari Nabi Muhammad. Kok mertuanya dulu? Dia menikahi anak Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah. Bu, setiap pagi disuapnya bubur. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, wafat dia Nabi Muhammad, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Apa kata seorang pengemis tua buta ini yang beragama Yahudi ini? Ini beda suapannya dengan suapan yang sebelumnya. Apa kata Abu Bakar? Mengelak dia sedikit. Ini betul, ini yang biasa menyuapkan kamu. Ternyata itu biar kata Rasulullah. Terus maka barulah disebutkan oleh Abu Bakar, sesungguhnya yang menyuapkan kamu setiap paginya adalah Nabi Muhammad. Apa yang terjadi biar kata Allah? Menangislah sedu-sedan. Kenapa menangis? Karena dia mencaci Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah berbuat kasar terhadap orang tersebut. Toleransi. Nah, berarti ini Muhammad Rasulullah, dia ucapkanlah. Maka dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dengan akhlak orang bisa simpati. Dengan akhlak orang bisa berbuat baik. Maka Ibu Rahmatullah SAW, di dalam Islam itu ditonjolkan akhlakul karimah. Maka kata Rasulullah, innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi Allah ini untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu dalam konsep Islam itu toleransi adalah termasuk akhlak. Tasamuh, artinya tasamuh itu bermurah hati. Ini akhlak. Coba Ibu Rahmatullah SAW, kalau perangai kita perangai tidak baik, maka orang tak pernah simpati. Jangan dengan orang lain, maaf Ibu, anak saja, anak kita saja, anak kandung, jangan anak kandung saja. Kalau bapak rangai, kalau mentiko, tentu kita tak senang mencelaknya dia, Ibu. Pasti kita marah dia, pasti kita ajarin dia. Ibu-ibu jangan terlalu beram, ibu doa indah-indah. Ikut aja dia tak baru banyak sah. Onde atu ibu, doa boku mako dari ibu jangan ibu. Doakan saja yang baik-baik. Sejelek apapun perangai anak kita, doakan saja yang terbaik. Ini Ibu Rahmatullah, ini diajarkan dalam Islam, tak ada paksaan. Nah, Ibu Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, maka juga kita lihat Ibu Rahmatullah, dengan akhlak itu insya Allah ada simpatik dan tidak perlu memaksa. Nah, Ibu Rahmatullah, ada suatu kampung di Sumbar, tidak perlu sebut daerahnya. Kami bercerita, kecilnya ibu-ibu, kalau Pak Ustadz dan kamari, buya-buya, nyayi ludah sini dibawa ini sini, cari tu sini. Tapi kalau orang tu nanti dibawanya sadonya, tahu orang tu para misionaris. Terjadi ibu-ibu, kayak di Padang kasus wabah, mulai dari anak gadis sampai anak bujang, kasus dalam rangka untuk menarik mereka masuk ke dalam agama mereka. Kalau orang itu tiba aja membawa indomie, membawa makanan,
Kalau ustaz dibawa buya-buya dibawa aja. Anak aja dibawa itu dah sini aja. Maka tertarik mereka. Kalau ibu mau ini, ya silahkan masuk ini. Bahkan terjadi di Dumai, biar mati Allah. Apa terjadi di Dumai? Sakit sudah menang, tidak kunjung sembuh, tidak cegak-cegak dia. Ternyata apa terjadi biar mati Allah? Dengan simpatinya kepada agama yang lain itu yang membereskannya, dia masuk ke dalam murtad dia. Kenapa? Orang Islam tak ada memperhatikan katanya. Ini bayangkan. Nah, ini birahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk misi. Kenapa mereka tidak akan pernah senang? Walan tardu ankal yahud walan nasara. Nah. Karena sebelum kita masuk ke milah mereka. Maka itu birahmat Allah di dalam Islam tidak ada kata paksaan untuk memeluk suatu agama di dalam Islam. Ini apa ditonjolkan adalah akhlak. Jadi ibu bertetangga mungkin dengan yang non muslim, bertetangga dengan kaum Juu, Kristen, Yahudi, Nasrani, Syiah. Pada Syiah lado hidup main lado. Bahai di Indonesia sudah ada. Makanya Kementerian Agama mengucapkan Selamat Hari Raya Bahai. Yahudi tidak ada. Maka itu birahmat Allah SWT. Tak ada paksaan di dalam Islam itu sendiri. Maka dinyatakan oleh Allah SWT itu tadi la ikraha fid din. Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Sudah ada jelas benang merah dan benang putih itu ada. Mana yang sesat dan mana yang tidak sesat itu sudah jelas. Sesungguhnya di dalam Islam itulah inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya Islam itulah di sisi Allah agama yang baik. Maka kalau ada orang kita pindah pula dia murtad artinya itu kan terserah dia. Selagi itu kita ajar. Kok masuk doang pas itu kan itu dulu. Kok masuk pula kamu. Itulah tadi ibu-ibu. Mulai dari PT, dari Indomie sekota, dari minyak saliter. Maka disusuki terus. Ibu-ibu yang katalah yang punya anak gading, pandai-pandai lah jago. Ibu-ibu yang katalah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada paksaan. Di dalam Islam itu tidak ada paksaan. Sungguhnya Islam itulah agama yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita menjadi umat Islam. Bagaimana dengan umat lainnya? Ya terserah mereka. Kalau mereka diberikan hidayah oleh Allah, masuk Islam. Kita lihat ibu birahmatillah di Eropa, di Inggris, Spanyol, Portugis sudah banyak orang masuk Islam. Maka dari itu ibu birahmatillah tidak ada paksaan. Ini yang pertama ibu birahmatillah al-huriyah al-diniyah. Tidak ada paksaan. Artinya apa? Kebebasan kita untuk memeluk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Maka di Indonesia ada 6 agama yang harus kita hargai mereka. Pertama Islam, kedua Kristen Protestan, Kristen Katolik. Yang ketiga Buddha, 4 Hindu, 5 Konghucu, Buddha, 6 semua. Nah, itu birahmat Allah SWT. Pada dalam ini tak ada paksaan. Ini juga harus hati-hati. Nah, itu birahmat Allah SWT. Maka kesesatan itu sudah nyata, nampak. Sesat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Dan ibu-ibu birahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa yang dirahmati Allah?
Yang kedua adalah al-insaniyah. Apa itu al-insaniyah? Itu kemanusiaan. Kemanusiaan yang artinya apa? Di dalam sifat manusia itu ada lemah lembut. Ada kasar aja dong. Kadang dia kasar, pasti ada lemah lembutnya. Bu. Kadang ibu-ibu kan kasar, kadang lembut, betul bu. Tuh, anda terlalu ibu tagang saja kan? Bagi curang wah, tagang-tagang kan dua. Nabi Muhammad Allah Subhanahu Wa Taala. Al-insaniyah apa? Artinya apa? Di sini dinyatakan bahwasannya kemanusiaan itu manusia adalah pemimpin khalifah fil ardh di permukaan bumi Allah. Maka prinsip di sini dipakai apa? Prinsip keadilan. Ada yang dipimpin. Nah, ini maka kenapa Nabi Muhammad Rasulullah kalau sudah prinsip khalifah fil ardh berarti apa? Di dalam hidup dan kehidupan kita itu akan berdampingan dengan manusia-manusia lainnya. Manusia-manusia itu bukan saja yang beragama Muslim, Islam, tetapi beragama macam-macam. Ini yang dikatakan oleh Al-Maududi tadi. Silakan. Berdampingan. Diajarkan di dalam Islam apa? Masalah tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Baik itu tetangga muslim seakidah dengan dia, baik itu tetangga yang tidak seakidah dengan dia, non muslim. Wajib kita untuk menghormati mereka, wajib untuk kita memuliakan mereka. Tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh gara-gara lisan kita, gara-gara mata kita, gara-gara tangan kita, mereka menjadi tidak tenang. Ibu. Oh, mereka ada sebelah misalnya, dia silahkan saja, asalkan tidak terlalu mengganggu. Berikan hak mereka. Apa hak mereka? Hidup ingin tenang. Mereka ingin melaksanakan ajaran mereka. Di sebelah apa? Mereka ingin melaksanakan apa yang mereka yakini. Jangan pula ibu halang-halangi pula. Oh, tidak boleh, tidak bisa. Itu hak mereka, tetangga. Maka ibu dirahmati Rasulullah, salah satu orang-orang yang beriman dinyatakan oleh Rasul adalah memuliakan tetangga. Maupun tetangga tak boleh diajak baca kak. Bu, tetangga tak boleh diajak baca kak. Kalau ada cakap-cakap sakit itu biasa, lakik balik. Tapi jangan sampai putus. Kalau sampai putus hubungan silaturahim, apa kata Rasul? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tapi tabadilu kini kadang jonan dan tindak saat kita begitu barang rangkulan. Si bu yang sapo, yang samu, apa cakap? Maka itu biar Rasulullah ini. Maka prinsip keadilan ini pakai. Hormati tetangga, jaga hak mereka. Termasuk ibu rahmat Rasulullah, ketika mau pesta sekalipun itu pun perlu persetujuan dari tetangga. Kadangnya kadang terlampau satu jalan akan orang mentur-tur maka itu akan pelanggan izin. Ibu rahmat Allah Subhanahu al-insaniyah. Maka dari ibu rahmat Allah Subhanahu ketika prinsip keadilan ini apa ibu rahmat Allah Subhanahu, maka Yusuf Al-Qadawi menyatakan kalau di dalam Islam itu masyarakat yang minoritasnya sakit. Kalau yang non muslim itu minoritas kecil, itu harus terjaga dua dia. Apa kata Yusuf Al-Qadawi? Dua terjaga. Yang pertama, ancaman dari eksternal. Siapa yang melindungi
yang mayoritas, yang banyak. Siapa yang banyak? Muslim. Jadi kalau sakete orang-orang yang berada di itu, misalnya Buddha, Kristen, Konghucu, Hindu, hanya sakete dalam itu. Dia harus terjamin keselamatannya. Ya Bu? Terjamin. Ini kata Yusuf Al-Qaradawi. Dari mana terjaminnya? Dari eksternal, dari kejahatan-kejahatan luar. Yang kedua apa? Dari kezoliman internal, dalam. Jangan pula kita yang mengacau mereka, menghalang-halangi mereka. Kalau itu perbuatan kita, itu baru tidak toleransi. Nah, kalau itu yang kita perangai lakukan, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Lalu berarti Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka, asalkan mereka tidak mengganggu kita, tidak memerangi kita akui dia. Kecuali dia perangi kita. Nah, diajak pula kita untuk berperang, itu tidak benar. Kita wajib mempertahankan. Mati kita dalam keadaan itu mati syahid. Ayo rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga apa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah al-wasatiyah. Yaitu umat Islam ini berada di tengah-tengah. Tidak blok kanan dan juga tidak blok kiri. Kita ini berada di mana? Kata Imam At-Tabari bi rahmatillah, kita ini berada di tengah-tengah antara yang berlebih-lebihan dengan yang memudah-mudahkan. Siapa yang berlebih-lebihan? Itu umat Nasara. Kenapa dia berlebih-lebihan? Dia berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dia sampai katakan Nabi Isa anak Tuhan. Nah, itu berangkat Allah saudara. Dan kemudian apa lagi? Di antara itu yang memudah-mudahkan, siapa yang memudah-mudahkan? Umat Yahudi. Semua yang dimudah-mudahkan, sehingga apa yang terjadi? Kitab Allah dibakar, dimusnahkannya, dan para nabi dibunuhnya. Ini sifat orang. Nah, kita berada di antara tengah-tengah itu. Tidak blok kanan, tidak memudahkan, tidak juga berlebih-lebih. Ayo Allah saudara, maka kehidupan Islam itu moderat. Tidak fanatisme, kecuali untuk beribadah. Nah, maka dari itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam itu ada toleransi. Maka tadi disebut ya, toleransi itu apa? Toleransi itu dibenarkan adalah toleransi sosial. Toleransi di dalam bermuamalah. Manggalih ibu jual, balilah pu, balilah tet, balilah cok, balilah ke, itu jual. Silakan. Salam menenggang, salam pinjam. Silakan. Toleransi. Atau di dalam agiah-magiah. Agiah-magiah buat biasa, tapi cari pula dulu. Apa nanti agih? Ayo bu, kecik pak sama kuliah timo agih mag, carilah dulu pada agihnya. Kalau kita magihnya tak masalah kan. Tapi kalau dia magih kita tu, nak sembarang kita makan. Lagi kau berdua bang. Tapi tak mungkin. Kenapa? Mereka tetap paham juga. Karena guru saya ada yang Kristen, masuk laman makan kau, tak bu. Itu kadang nasi pak datuk tu kan apa? Baik balik ke tampi, balik situ tak dipisahkan nasinya kau nasi orang tok Muslim, kau nasi tok orang Kenyo, pisahkan. Itu boleh, baik balik boleh. Tapi kalau satu pula kita sata pula di dalam ruang ibadahnya, tempat ibadahnya kita ikut pula bernyanyi segala macam, itu tidak dibenarkan. Ini tidak ada toleransi yang demikian. Oh, bagaimana sekarang kan huru-hara banyak tuh permasalahan masalah menyatakan selamat
Nyatakan selamat Natal. Kan heboh sekarang ibu rahmatnya. Padahal itu sudah final dulunya. Dikatakan Buya Hamka, apa kata Buya Hamka? Tidak dibenarkan, haram. Akinilah mulailah belia. Kalau Ibnillah itu tidak mulia. Kalau Ibnu Maryam itu mulia. Akan bertele-tele kaji itu mulia. Lain arti Ibnillah. Kalau nyo anak Tuhan tidak mulia. Kalau nyo anak Maryam mulia. Kan Natal itu artinya selamat hari kelahiran. Maulid ibu dewa. Maulid Nabi Muhammad. Maka sesungguhnya Ibu rahmat Allah Buya Hamka menyatakan tidak dibolehkan. Kenapa? Ini menyangkut teologis. Kadang inilah dikatakan beliau. Dia ada kepentingan di situnya, dia kayaknya boleh asalkan begini bina ada lebih. Kalau ibu pernah tetangga ibu, saya mertua saya itu separuh Katolik, separuh Islam. Alhamdulillah disampaikan kaji mudeko, hanya nak ada ngecek selamat Natal dia. Katolik separuh. Ini orang Klaten, tinggal di Keraton. Keraton itu kan darah biru, turunan rajo-rajo. Ikan pas orang rumah Malayan, kok merah ya darah pun biru, turunan darah biru. Nah, kalau itu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi cari-cari jalan celah. Nah, ini dirahmati Allah Subhanahu dan Yusuf Al-Qaradawi menyatakan itu boleh, tetapi di mana bolehnya? Di Eropa sana. Dan juga dinyatakan oleh ketua DPW Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Saidul Amin. Ini dua. Kalau dia masalah sosialis itu boleh saja. Tapi kalau masalah teologis itu tidak dibenarkan. Ini ketika kita berada di minoritas, ketika kita berada sedikit itu boleh. Artinya apa? Untuk taqiyah, supaya kita tidak diganggu oleh mereka. Maka itu berbicara. Kalau di Indonesia kita Muslim banyak. Oh, orang itu begitu ya silahkan. Maka itu berbicara. Kita juga enggak boleh memaksakan. Oh, dia mengucapkan itu ya silahkan. Maka itu berbicara. Di dalam toleransi akidah dan ibadah itu tidak dibenarkan. Tak ada. Apa yang harus salah? Mantasabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuklah kaum tersebut. Di sini ada ibu-ibu dirahmati Allah disarankan, sesungguhnya tasabuh itu adalah mengikuti masalah akidah dan ibadah. Maka itu ibu rahmat Allah, jangan coba-coba. Satu puluh kita banyak nyanyi di situ, di dalam itu. Oke, cik itu toleransi salah. Ibu boleh tak ada satu orang kan? Hendak bu, pain ibu kapo tu bu. Duduk di dalam kan? Inilah tamu agung kita bernama Ustaz Salman. Awak nyanyi lo selawat lo dalam nak. Wah, oke itu juga masalah. Ini mudah-mudahan ibu-ibu kita kecerahkan. Kalau ada yang kita bikin itu tak ulang kembali, mana yang kita yakin sesungguhnya. Kenapa ibu-ibu rahmatullah? Jelas ibu-ibu. Mereka itu adalah menyatakan Isa lah yang disalib katanya. Padahal Nabi Isa itu Mi'raj. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa diturunkan oleh Allah. Kita jangan sampai terbawa arus, walaupun itu bos kita, walaupun itu tetangga dekat kita, walaupun itu langsung. Tapi secara sosial silahkan. Bibi rahmatullah SWT,
dan bagaimana dalam kehidupan kita, sikap kita terhadap mereka, ya kita toleransi. Dengan toleransi itu membiarkan mereka, itu termasuk toleransi dengan tidak menghalang-halangi mereka. Kenapa? Di dalam Indonesia itu sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Dasar 45. Barang siapa saja silakan menganut menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak boleh ganggu-gugat. Karena itu juga yang dapat sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa penutup majelis. Boleh. Mas dia capek-capek ya. Itu juga macam mudah-mudahan kata Rasulullah untuk masuk kita baru. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, berarti dia dalam keadaan celaka. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, berarti dia termasuk rugi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Tahun 2022, 2021, 2022 itu seharusnya lebih baik daripada tahun 2021. Mulai dari ibadahnya, sayang ke anak, sayang ke suami, sayang ke laki, sayang ke bini, bertambah. Yang dulu mungkin 50%, kini meningkat menjadi 60%. Dulu ayah lu talatak sebelum jago laki lu talatak ayah, inilah jago lah talatak. Sanang manati ya. Ibadah. Dulu lu tidak mau menjaga suami, jago suami ketika subuh hari. Jadi ibu-ibu kalau nya sayang ke suami, jagonya di subuh hari. Jo mas, wake up dia tahu, jago lah. Kalau ini jago itu berancak itu laki soleh. Pas nama si soleh kan. Beberapa yang dapat sampaikan ibu, mudah-mudahan kita tidak kebablasan di dalam bertoleransi. Karena sesungguhnya ibu rahmatullah yang kita harus tonjolkan adalah akhlak kita. Tadi Hasan Al-Basri ibu, seorang ahli sufi dia tinggal berdampingan dengan orang yang bukan Islam. Hasan Al-Basri tinggal di bawah, orang yang beragama non-muslim tinggal di atas. Ketika Hasan Al-Basri sakit, payahnya mencari ke bawah. Orang tadi mencari, itu tetangga tadi mencarinya. Kenapa kau sakit? Wahai Hasan Al-Basri sakit. Sehingga masuk ke dalam kamar, dicarinya. Rupanya ada pipa paralel mengalir air pembuangannya dari hati. Kecek orang yang non muslim. Kenapa kau tak kasih tahu aku wahai Hasan Al-Basri? Saya takut kamu tersinggung dan kamu marah, sehingga hubungan kita putus. Apa itunya menjaga toleransi tadi itu, akhlak. Sehingga apa terjadi? Setelah disebutnya karena akhlakul karimah seorang ahli sufi Hasan Al-Basri begitu baiknya, ternyata apa yang terjadi ibu? Mengucapkan syahadat orang yang tetangganya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bibi rahmatullah sallallahu. Tapi kalau dicari di gang durian, di gang jamnya, insyaallah orang-orang itu terlindungi. Karena saya pernah tinggal di gang itu. Ada nama Sucok, Sebutit dulu kan, abang bahkan yang main-main dulu di dalam, bahkan kicoran orang Muslim. Hanya pandai lo Seminang kan, anak Pak saya nyimpan kan, nah adik si Boston. Alhamdulillah sampai kini Bosoko bini Boston tu aja. Boston tu, adik Boston saya nyimpan. Alhamdulillah kan terjaga mereka nak bersama. Baik, maka itu juga hanya yang perlu kita sama. Karena di mata Allah ibu kita disama semua. Apa yang membedakan? Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah itu adalah ketakwaan di antara kita. Siapa yang paling bertakwa? Allah tak akan pernah pandang caliak rancak gitu, caliak harta gitu, caliak rumah gitu. Yang dicari oleh Allah ketakwaan. Maka ibu-ibu yang berjasa, ketakwaan itulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ibu rahmati Allah subhanahu, mudah-mudahan sudah 45 menit ibu, hampir sejam. Kadang 4 jam kan. Kalau Ustaz Abdul Somad 60 menit kan. Kalau awak uasnya Ustaz Ajo Salman. Ini uasnya itu uas di apa? Uas di Pekanbaru, aku uas Umay. Mungkin rahmati Allah subhanahu, ini dapat sampaikan mudah-mudahan ibu kita jaga. Ini salah satu menjaga keamanan, kestabilan dalam keamanan sosial kita, keamanan bertetangga, keamanan negara kita. Semoga negara kita aman-aman saja. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terlebih kurang mohon. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.